This is even better than I expected. Di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan Filipina, seorang gadis cantik bernama Elle sedang mempersiapkan diri untuk siaran langsung di sebuah situs web. Hi guys! Ia tampil dan melakukan rutinitas streaming seperti biasanya. Tak lama kemudian, seorang penggemar beratnya dengan nama akun Bigman88 mengirim pesan pribadi. Dalam pesannya, Bigman mengungkapkan rasa kagumnya pada Elle dan bahkan menawarkan untuk membayar mahal agar bisa mendapatkan sesi siaran pribadi eksklusif. Tanpa disangka, Bigman benar-benar serius dengan tawarannya. Ia langsung mentransfer sejumlah uang untuk mendapatkan sesi streaming pribadi. Rencananya, siaran spesial tersebut akan berlangsung dalam 2 hari. Elle tinggal di sebuah kawasan khusus perempuan dan cenderung menutup diri dari lingkungan sekitar. Ia jarang berinteraksi dengan orang lain untuk menjaga rahasia identitasnya sebagai selebriti online yang digemari banyak pria. Adegan berpindah ke kampus tempat Elle kuliah. Seorang dosen bernama Tristan terlihat berbincang dengan dekan fakultas, Rudy. Keduanya adalah sahabat dekat. Rudy memperingatkan Tristan agar lebih berhati-hati dengan kebiasaannya, karena posisinya sebagai dosen bisa terancam jika tersangkut skandal dengan mahasiswi. Sabi ko ba ito ha? Sige. Ikaw mag-iingat ka. Pag nagkataon ako yung unang witness lang. Tristan kemudian masuk kelas dan mulai mengajar. Di tengah-tengah kuliah, Elle masuk ke ruangan. Tristan mengenalinya dengan cepat, karena ternyata ia adalah pemilik akun Bigman88. Dosen licik itu mulai merencanakan sesuatu yang jahat. Ia kemudian memberikan ujian kepada semua mahasiswanya, dengan aturan bahwa mereka tidak boleh menggunakan gadget selama 1 minggu. Isang buong weekend, nawala nyo ang experience nyo sa isang reflection paper. Jika gagal, mereka tidak akan lulus mata kuliahnya. Bagi Elle, aturan ini menjadi masalah besar, karena pekerjaan streaming adalah bagian penting dari hidupnya. Saat malam tiba, Elle bersiap untuk melakukan live spesial untuk Bigman, tanpa mengetahui siapa sebenarnya orang di balik akun tersebut. Dia memulai pertunjukannya dengan penuh pesona. Namun, saat siaran sedang berlangsung, Bigman tiba-tiba menyebut nama asli Elle, mengungkapkan identitasnya. Kaget dan panik, Elle langsung menghentikan live tersebut. 1 minggu berlalu sejak ujian Tristan dimulai. Semua mahasiswa mengumpulkan laporan mereka, kecuali Elle. Dia tahu dirinya tak akan lulus, dan dengan terpaksa menemui Tristan untuk meminta solusi. Dosen itu pun melihat kesempatan untuk melancarkan niat buruknya. Tristan mengatakan bahwa jika Elle ingin lulus, ia harus datang ke apartemennya malam itu. Dahil na-snatch ka? Hindi kaya tama ba? Elle? Puntahan mo ako after ng pag-usapan natin kung anong kailangan mong gawin para makapasa. School uniform. Di apartemen, Tristan mengungkapkan identitas aslinya sebagai Bigman88, penggemar setia Elle. Ia meminta Elle menampilkan pertunjukan yang biasa ia lakukan saat streaming, namun kali ini secara langsung di depannya. Meski berat, Elle yang putus asa karena tak punya pilihan lain, akhirnya menyetujui. Elle mulai menari dan memamerkan pesonanya, namun Tristan yang sudah dikuasai hawa nafsu, mendekat dan mulai bertindak kasar. Elle hanya bisa menangis, tak berdaya melawan karena ini satu-satunya cara baginya untuk lulus kuliah. Setelah kejadian tersebut, Elle merasa hancur dan menceritakan semuanya kepada temannya, Freya. Freya menyarankan Elle untuk melaporkan Tristan ke polisi, namun Elle khawatir karena pekerjaannya sebagai streamer bisa menjadi alasan bagi polisi untuk menilai bahwa peristiwa tersebut hanyalah transaksi bisnis, bukan pemerkosaan. Merasa frustrasi, Elle akhirnya memutuskan untuk mencari keadilan dengan melaporkan Tristan ke dekan fakultas. Namun, karena dekan itu adalah Rudy, teman baik Tristan, laporan Elle tidak dihiraukan. May nangyari sa inyong dalawa, isang profesor at... I'm only human.
Tak mau menyerah, Elle merencanakan balas dendam. Ia berpura-pura memaafkan Tristan dan kembali menawarkan pertunjukan eksklusif. Kali ini, Elle menggunakan seragam SMA dan meminta pertemuan di apartemen Tristan. Tergoda dengan tawaran tersebut, Tristan langsung setuju. Saat mereka bertemu, Elle kembali mempesona Tristan dengan penampilannya. Tristan, yang sudah dikuasai hasrat, tak sadar bahwa Elle telah menyiapkan kamera tersembunyi untuk merekam setiap aksinya. Begitu momen yang tepat tiba, Elle menyetrum Tristan hingga pingsan. Video rekaman tersebut kemudian disebarluaskan di internet. Meski wajahnya ditutupi selama aksi tersebut, identitas Elle tetap aman. Sementara itu, Tristan kini dirawat di rumah sakit, dan karirnya sebagai dosen hancur akibat video yang beredar. Elle memutuskan untuk pindah kampus dan mengambil jurusan baru, yaitu multimedia atau perfilman. Semua akhirnya berakhir baik bagi Elle, dan ia melanjutkan hidupnya yang baru. Film pun selesai. Hikmah yang bisa diambil dari cerita di atas adalah pentingnya keberanian dalam menghadapi ketidakadilan dan pelecehan, meskipun situasinya sangat sulit. Elle, meskipun awalnya merasa tidak berdaya, akhirnya menemukan cara untuk melawan dan memperjuangkan haknya. Ini mengajarkan bahwa korban pelecehan harus berani mencari keadilan, meskipun sistem mungkin tidak selalu berpihak pada mereka. Selain itu, cerita ini juga menunjukkan bahwa kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan tidak akan selamanya bisa disembunyikan, dan kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Sampai jumpa di video selanjutnya.